Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Ahlan wa sahlan, Bu Desi. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan yang mulia yang penuh barakah insyaallah. Melanjutkan belajar kita tentang fikih muamalah. Oke. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab ke-12 tentang al-muzara'ah dan al-musaqah. Muzara'ah itu bertani, musaqah itu merawat kebun. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Muzara'ah artinya menyewa apa namanya? Muzara'ah itu bertani, ya. Sementara musaqah itu mengairi. Musaqah itu mengairi atau merawat, ya. Muzara'ah bertani, musaqah merawat. Oke, itu makna secara bahasa. Adapun nanti secara maksudnya dalam kajian fikih muamalat itu seperti apa? Kita bahas satu demi satu. Yang pertama makna secara istilah tentang apa itu muzara'ah dan musaqah. Oke, yang pertama adalah muzara'ah. Muzara'ah artinya memberikan sebidang tanah, memberikan sebidang tanah kepada seseorang untuk ditanami, ya, atau memberikan benih agar ia menanam dan mengelolanya dengan imbalan bagian tertentu yang diketahui dari hasil panen. Ya, contohnya misalnya Pak Ahmad punya sawah, oke. Tapi dia apa namanya misalnya kerja kantoran, ya. Dia kerja kantor. Kemudian Pak Ahmad dia memperkerjakan Pak Budi, ya, untuk mengelola sawahnya. Jadi seperti itu gambarannya. Pak Ahmad dia punya sawah, tetapi dia sudah punya pekerjaan lain, ya, di misalnya pekerja kantoran yang tidak memungkinkan dia untuk melihat sawahnya atau merawat sawahnya. Maka dia mempekerjakan saudaranya yaitu Pak Budi untuk mengelola sawahnya, ya, dari menyemai, ya, membajak sawah, kemudian menanam, menyemai, menanam, merawat sampai memanen, ya, sampai nanti jadi hasilnya dengan imbalan bagian tertentu yang diketahui dari hasil panen, ya. Kemudian misalnya 50-50, ya. Dengan imbalan 50-50. Ya, 50-nya untuk Pak Ahmad sang pemilik sawah itu, sementara 50-nya lagi milik Pak Budi. Ya, seperti itu. Ya, nanti benih, pupuk dan yang lainnya itu dari Pak Budi. Ya, biasanya dari Pak Budi atau sesuai dengan kesepakatan. Oke, itu namanya muzaroah. Ya, jadi nanti di sini Pak Budi mengerjakan sawah itu dari nol. Ya, dari membajak sawahnya, mengairinya, menyemai, kemudian menanam, memupuk, merawat, ya, sampai tahap panen itu semuanya dikerjakan oleh Pak Budi. Sementara Pak Ahmad sang pemilik hanya apa namanya menerima setorannya saja. Itu namanya muzaroah. Oke. Kemudian yang kedua yaitu musaqah. Musaqah makna secara bahasa artinya mengairi. Ya, maksudnya adalah memberikan pohon yang sudah tertanam dan sudah dikenal, yang memiliki buah yang bisa dimakan kepada seorang untuk ia rawat dan pelihara dengan imbalan bagian tertentu yang diketahui hasilnya. Oke, untuk musaqah Pak, misalnya Pak Muhammad punya kebun rambutan, misalnya. Ya.
Durian, punya kebun rambut durian. Ya, tapi dia nggak sempat juga untuk mengurusnya. Kebun durian yang sudah apa namanya besar-besar, pohonnya sudah besar-besar, ya. Tapi dia nggak punya waktu, ya. Tapi dia tidak punya waktu untuk merawat, ya. Kemudian Pak, misalnya, kemudian dia memperkerjakan Pak Joko, ya. Pak Joko bersedia bekerja merawat kebun tersebut hingga panen, hingga panen, ya. Dengan imbalan 30%, ya. 30% dari hasil panennya. Oke. Itu namanya musakoh. Ya, Pak Muhammad memiliki kebun durian yang sudah besar, ya. Tapi dia tidak punya waktu untuk merawatnya, untuk merawat, panen dan segala macamnya dia nggak punya waktu. Nah, kemudian Joko bersedia untuk merawat kebun tersebut, ya, memupuknya, ya, menjaganya hingga panen durian, ya. Dengan imbalan dia mendapatkan 30%, ya. Nanti dia bekerja untuk menyirami, kemudian menyiangi, dijaga, dipupuk dan segala macamnya sehingga sampai panen dengan imbalan sekitar 30%. Oke. Bedanya dengan muzaroah, ya. Kalau muzaroah itu kan sawah, ya, kayak semacam padi, gandum dan sejenisnya. Kalau musakoh itu umumnya kebun, ya. Umumnya kebun, kebun buah, kebun kalau di daerah apa namanya di Jazirah Arab berarti semacam kebun kurma atau kebun anggur. Kalau di Indonesia ya semacam kebun durian, kebun rambutan, kebun mangga dan sejenisnya. Ya, pohon-pohonnya ini memang sudah ditanam oleh Pak Muhammad si pemiliknya ini, sudah ditanam, ya, sudah cukup sampai usia waktu dia berbunga dan berbuah, ya. Hanya saja dia tidak mampu untuk bekerja sendiri, maka dia kemudian mempekerjakan orang lain untuk merawat hingga panen, ya, dengan imbalan sekitar 30%. Itu musakoh. Ya, jadi effortnya atau modalnya dari si Joko ini lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan muzaroah, ya. Untuk musakoh ini apa namanya untuk karyawannya tadi effortnya lebih sedikit. Ya, effortnya lebih sedikit karena dia hanya menjaga saja, menjaga, merawat saja. Adapun muzaroah, maka ini kerjanya dari nol, ya. Dari membajak sawah, kemudian beli bibitnya dan segala macamnya, sehingga nanti imbalan untuk si muzaroah pengelola sawah ini biasanya lebih besar, sekitar 50-50, ya, 50-50. Itu muzaroah dan musaqah. Baik, hubungan antara muzaroah dan musaqah. Muzaroah berkaitan dengan tanaman seperti biji-bijian dan sayur-sayuran yang ditanam dari nol. Ketika sudah selesai, sudah panen, maka dibuang tanamannya, ya. Kayak padi, ya, ketika dipanen maka dia dibuang. Ya, sayur-sayuran juga demikian, ketika dia dipanen maka dia dibuang, apa namanya, dicabut seakar-akarnya. Sedangkan musakoh, maka ini berkaitan dengan pohon, ada kurma, anggur, ya, durian, rambutan, mangga dan sejenisnya. Oke, ya, jadi ketika sudah dipanen maka pohonnya masih bisa untuk berbuah lagi. Jadi kesempatan berikutnya di musim buah berikutnya. Dalam keduanya pekerja mendapatkan bagian dari hasil produksi. Ya, tentu saja berbeda. Musaqah biasanya lebih banyak daripada muzaroah biasanya lebih banyak daripada musaqah. Oke. Hukum keduanya, keduanya ini hukumnya adalah masyru', diperbolehkan ataupun jaiz, mubah, ya. Jaiz dan mubah karena manusia saling membutuhkan, ya. Bahkan sampai sekarang pun, ya, banyak pemilik kebun yang tidak mampu untuk mengelola sendiri dan dia membutuhkan karyawan, ya. Tapi kalau sekarang biasanya umumnya sudah sistem karyawan walaupun masih ada
sebagian kecil yang sistemnya muzaraah. Biasanya yang muzaraah ini yang kepemilikan pribadi dan sawahnya nggak terlalu besar. Kalau biasanya kebun-kebunan yang besar semacam sawit dan segala macamnya, biasanya mereka pakainya karyawan. Oke. Dalil tentang diperbolehkannya hal ini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amal ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zara'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan ketentuan bahwa mereka mendapat setengah dari hasil buah atau tanaman yang keluar dari tanah itu. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khaybar, Nabi berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi Khaybar dan Nabi berhak mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang berupa kebun kurma. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelemah lembutannya beliau tetap meminta kepada ya, orang-orang Yahudi tadi yang masih tersisa untuk bekerja di situ. Tetap dikelola, hanya saja nanti bagiannya dibagi dua, ya, setengahnya untuk mereka ya, yang masih tinggal di sana untuk mengelola kebun kurma tersebut dan setengahnya nanti diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dan jarak antara Khaybar dan Madinah ini cukup jauh, ya, cukup jauh juga. Oke, ya, jadi Nabi melakukan praktek musaqah, ya. Nabi memiliki kebun kurma dan Nabi nggak bisa untuk mengelola itu sendiri, maka Nabi meminta kepada orang-orang Khaybar untuk bekerja di situ. Nanti kalau panen hasilnya dibagi dua, ya. Separuh buat mereka, separuh dikirim ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang masuk ke poin berikutnya tentang syarat-syarat musaqah dan muzaraah. Apa saja yang disyaratkan, apa aja yang harus ada supaya musaqah dan muzaraah ini hukum menjadi boleh? Yang pertama, pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, ahli yaitu tasarruf, yaitu balik, merdeka, dan berakal. Oke, ini standar minimal seorang untuk bermuamalah. Hampir semua jenis muamalah patokan standarnya harus balik, berakal, balik, merdeka, dan berakal. Berakal di sini maksudnya adalah paham tentang dunia muamalah, ya. Dunia muamalah yang memang mereka berkecimpung di situ. Ya, kalau eh, dalam usaha pertanian, peternakan, ya memang dia cakap di situ, punya keahlian, punya skill di situ. Ya. Oke, ya. Roshid di sini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya dia dalam dunia perbengkelan misalnya, ya maka dia ilmu atau skill yang dibutuhkan ya sesuai dengan apa yang dia butuhkan, ya. Bagaimana mengotak-atik motor, servis dan segala macamnya. Oke, yang kedua, pohon dalam musaqah dan benih dalam muzaraah harus diketahui dengan jelas. Oke, jenis pohonnya apa, ya, pohon kurma atau pohon anggur, mangga, rambutan, durian dan sejenisnya itu harus diketahui dengan jelas. Yang ketiga, pohon yang dijadikan sebagai objek musaqah harus pohon yang berbuah dan dapat dimakan. Oke. Dan ini umumnya lumrahnya seperti itu, ya. Jadi memang buahnya adalah buah yang bisa dimakan atau bisa dimanfaatkan, dikonsumsi. Ya, pohon kurma, anggur dan sejenisnya. Yang keempat, pekerja harus mendapat bagian tertentu yang diketahui dari hasilnya, seperti sepertiga, seperempat dan seterusnya. Ini untuk sistem musaqah dan muzaraah. Ya, jadi nah, ini berbeda dengan sistem ijarah atau karyawan. Ya, karena umumnya musaka muzarah ini untuk tanah yang tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya sudah sawahnya atau kebunnya besar, maka biasanya tidak menggunakan sistem ini, tetapi menggunakan sistem karyawan, ya, bekerja. Seperti kebun-kebun sawit ya yang ada di Sumatera ataupun Kalimantan, maka untuk kebun sawit ini biasanya akadnya adalah akad karyawan, ya. Karyawan kepada pemilik dari kebun tersebut. Tidak menggunakan konsep musaqah dan muzara'ah. Oke. Masalah ketiga, hukum-hukum yang terkait. Apa saja yang berkaitan dengan hal ini? Yang pertama, pekerja wajib melakukan semua hal yang menyebabkan baik dan berhasilnya hasil panen
seperti membajak, menyiram, membersihkan, merawat, dan menyerbukkan kurma ataupun buah-buahan, menjemur hasil dan semisalnya. Jadi segala kegiatan yang berkaitan dengan uh, pertanian itu nanti dikerjakan oleh pihak kedua tadi, dikerjakan oleh pihak kedua. Oke, dan dia harus berusaha untuk itu ya. Benar-benar dia merawatnya dengan amanah ya, dijaga, dibersihkan, dirawat ya, dan tidak asal-asalan. Dan yang kedua, pemilik tanah wajib melakukan semua hal yang menjaga pokok atau aset, seperti menggali sumur, menyediakan air, memperbaiki pagar, menyediakan alat dan pompa air dan sejenisnya. Saluran-saluran irigasi ini menjadi kewajiban sang pemilik atau pihak pertama. Ya. Jadi aset-asetnya, aset-aset yang apa namanya, aset-aset yang besar-besar itu menjadi tanggungan sang pihak pertama. Tanahnya itu adalah tanah milik dia, kemudian dia sediakan sumurnya kalau pakai air sumur, kalau pakai irigasi maka dia wajib untuk membawakan salurannya, ya kemudian pagernya kalau butuh pagar, alat-alat dan segala macamnya itu dari pihak pertama. Sementara pihak kedua hanya tenaganya saja. Ya, lebih dominan ke tenaga. Oke. Adapun pihak pertama lebih dominan ke fasilitas-fasilitas ya, aset pokok dan juga fasilitas penunjang. Yang ketiga, pekerja memiliki bagiannya sejak tampak hasil panen atau buah. Ya, ketika sudah mulai berbuah, sudah mulai kelihatan buahnya, maka sang pekerja sudah berhak mendapatkan bagiannya. Walaupun nanti untuk pembagiannya ketika panen. Ya. Tapi ketika sudah tampak, dia sudah berhak, ya, sudah dapat kabar gembira untuk mendapatkan ya, hasilnya seperti ini ya dan segini supaya dia lebih semangat ya dalam menjaga buah tersebut. Yang keempat, keduanya boleh membatalkan akad kapan saja karena termasuk akad jais. Ya, misalnya pihak kedua ya ingin resign ya atau ingin berhenti, maka boleh-boleh saja dia bicara baik-baik kepada sang pemilik, mohon maaf saya nggak bisa lanjut lagi ya, maka boleh-boleh saja. Jika akad dibatalkan setelah buah buah tampak, hasil dibagi sesuai kesepakatan ya. Kalau belum panen tapi dia sudah resign, maka nanti dia tetap mendapatkan bagiannya ya, tapi tentu saja tidak besar ya, hanya sesuai dengan kadar kerjanya saja. Yang kedua, jika pekerja membatalkan sebelum panen, maka ia tidak berhak apapun karena ia rela melepas haknya seperti pekerja mudharabah. Asalnya seperti itu, hanya saja nanti tetap dimusyawarahkan. Oke. Yang ketiga, jika pemilik tanah membatalkan setelah pekerjaan dimulai tapi sebelum panen, maka pekerja berhak atas upah sesuai kerja. Oke. Ala kulli hal, walaupun ini patokannya seperti ini, tapi nanti di lapangan prakteknya tetap diselesaikan secara musyawarah, diselesaikan secara musyawarah supaya tidak terjadi apa namanya rasa tidak enak atau rasa saling menzolimi. Baik, yang kelima, jika masa kerja telah cukup untuk berbuah, namun tidak berbuah tahun itu, maka pekerja tidak mendapatkan apapun karena tidak ada hasil nyata yang dibagi. Ya. Kalau gagal panen, maka kegagalannya juga ditanggung kedua belah pihak. Ya, sang pemilik nggak bisa dapat, ya, dan sang pengelola, ya, pihak kedua ini juga tidak dapat. Ya, entah itu karena banjir, entah karena serangan hama, maka kerugiannya ditanggung bersama. Ya. Kerugiannya ditanggung bersama karena ini adalah akad musaqah dan muzaraah. Berbeda kalau akadnya adalah akad karyawan, ya. Akad karyawan maka dia tetap dapat gajinya. Tapi kalau karyawan kan gajinya tetap, ya, gajinya tetap. Tidak pakai persentase. Tapi kalau musaqah muzaraah ini penghasilannya pakainya persentase, bukan gaji tetap. Ya. Kalau hasilnya banyak, ya maka dia dapat banyak. Kalau hasilnya sedikit, dia dapat sedikit. Kalau gagal panen, ya sama-sama rugi antara pemilik dan pengelola.
Baik. Allahu a'lam. Itu musaqah dan muzara'ah. Dan ini alhamdulillah masih ada praktek-praktek seperti ini di beberapa desa masih ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya bab ke-13 tentang asyuf'ah dan al-jiwar. Syuf'ah dan tetangga. Baik, apa itu syuf'ah, apa itu jiwar, maka akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, apa itu syuf'ah definisinya? Syuf'ah adalah hak seorang sekutu ya, atau syarik untuk mengambil bagian sekutunya yang dijual kepada orang lain dengan cara mengganti harga jualnya. Dinamakan syuf'ah karena ia menggabungkan bagian itu ke dalam miliknya sehingga menjadi genap. Setelah sebelumnya sendirian. Dikatakan pula hak kepemilikan paksa yang diberikan kepada sekutu lama atas sekutu baru untuk menolak madarat akibat munculnya orang asing dalam kepemilikan bersama. Oke, gambarannya seperti ini. Ada 1 hektar sawah ya, yang dimiliki oleh 2 orang. Ya, dimiliki oleh 2 orang tetangga A dan B, Pak Ahmad dan Pak Budi. Memiliki 1 hektar sawah. Biasanya mereka bekerja bersama. Kalau panen, ya panen bareng. Kalau musim tanam, ya tanam bareng. Ya, kalau apa-apa, biasanya mereka selalu bersama. Kemudian Pak Budi ingin menjual sawahnya, ya, ingin menjual sawahnya kepada orang ketiga, katakanlah Pak C, Pak Khalid, ya, kepada Pak Khalid. Pak B, Pak Budi ingin menjual bagiannya 1/2 hektar ini kepada Pak Khalid. Ya, maka di sini sang Pak Ahmad A ya berhak untuk memaksa Pak Budi membeli atau menjualkan bagiannya kepada Pak Ahmad. Ya. Jadi Pak Ahmad berhak untuk memaksa Pak Budi menjualkan tanahnya kepada dirinya. Ya, kepada dirinya. Jadi jangan dijual ke Pak C, jual saja ke Pak Ahmad. Ya, jual saja bagianmu, wahai Pak Budi, ke Pak Ahmad. Ya, itu namanya syuf'ah. Itulah yang disebut dengan syuf'ah. Ya, jadi A menebus bagian dari B ya sebelum dia jualkan kepada pihak ketiga atau orang lain. Oke, itu namanya syuf'ah. Dan ini biasanya dalam tanah ya, tanah atau properti-properti besar, ya misalnya pabrik yang dimiliki 2 orang, ada A dan B. Jika B ingin menjual bagiannya, sahamnya 50% kepada pihak ketiga, maka yang harus dia lakukan adalah tawarkan dulu kepada pihak A ya. Pihak A. Kalau pihak A nggak mau beli, maka baru boleh dijualkan kepada pihak ketiga. Seperti itu ya. Jadi yang paling berhak untuk membeli bagiannya si B kalau dia ingin jual adalah si A tadi. Yang paling berhak untuk membelinya. Tidak boleh dia jualkan kepada orang lain sebelum dia tawarkan kepada si A tadi. Ya. Sebelum dia tawarkan kepada si A. Oke. Dan ini ada hikmah-hikmahnya. Ada hikmahnya juga yang nanti akan kita sebutkan. Oke, dalil pensyariatannya an Jabir radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. Jika batas-batas sudah ditentukan dan jalan-jalan telah dipisahkan, maka tidak ada lagi syuf'ah. Oke. ففي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hak syuf'ah
pada setiap kepemilikan bersama yang belum dibagi, baik rumah ataupun kebun. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dina syarikahu. Tidak halal bagi seorang menjual sebelum memberitahu sekutunya. Fa in syaa akhadha. Jika sekutunya mau, maka ia boleh mengambilnya. Wa in syaa taraka. Jika tidak, ia boleh meninggalkannya. Fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fahuwa ahaqqu bihi. Jika dijual tanpa pemberitahuan, maka sekutu lebih berhak atasnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala jarud dar ahaqqu bid-dar. Tetangga rumah lebih berhak terhadap rumah yang dijual. Oke, kesimpulannya pensyariatan syuf'ah ditetapkan berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma para ulama. Itulah dalil-dalil tentang syuf'ah. Ya. Jadi sekali lagi kalau punya sebidang tanah yang dimiliki bersama ya A dan B, kemudian B ingin menjual bagiannya, maka yang pertama kali dia tawarkan adalah si A, ya, sekutunya ini. Tidak boleh dia tawarkan kepada pihak ketiga ya, sebelum dia tawarkan pihak pertama, si A tadi. Kalau si A-nya nggak mau beli, maka baru boleh dia tawarkan kepada pihak yang lain, pihak ketiga. Oke, itulah syuf'ah ya. Orang yang paling berhak untuk membeli bagiannya si B adalah si A. Oke. Oke, hukum-hukum yang berkaitan dengan syuf'ah. Oke. Tidak boleh seorang sekutu menjual bagiannya sebelum menawarkan kepada sekutunya. Oke. Jika ia menjual tanpa izin, sekutunya lebih berhak atas bagian tersebut. Ya, kalau sudah terlanjur dijual kepada si C, maka si A berhak untuk membeli paksa bagian tersebut. Oke, ini secara hukum Islam. Yang kedua, syuf'ah tidak berlaku pada barang-barang bergerak atau mangkulat seperti perabot, ya, mobil atau hewan. Perabotan atau barang-barang yang bisa dipindahkan, ya, meja, kursi itu nggak perlu syuf'ah, ya, nggak perlu syuf'ah karena syuf'ah ini hanya berlaku pada properti, ya, tanah atau bangunan atau pabrik dan sejenisnya. Yang ketiga, syuf'ah adalah hak syar'i, maka tidak boleh dihilangkan dengan tipu daya atau rekayasa hukum. Gak boleh si B kemudian mereka-reka atau membuat makar supaya si A ini nggak bisa membeli dengan cara entah itu dinaikkan harganya berkali-kali lipat supaya si A tidak mampu beli, ya, kemudian ditawarkan kepada pihak lain dan ternyata kemudian langsung diturunkan lagi. Itu namanya makar atau tipu daya. Tidak boleh seperti itu. Yang keempat, syuf'ah berlaku menurut kadar kepemilikan masing-masing sekutu. Harga tebusannya sama dengan harga jual sebenarnya baik tunai maupun tempo ya. Hmm. Oke ya, jadi nggak boleh dia menaikkan harga seenaknya ya. Harganya harus adalah harga yang umum ya. Kalau sebidang tanah dihargai 2 juta per meter ya maka dijual seperti itu. Tidak boleh kemudian dia naikkan sekenanya. Yang kelima, syuf'ah hanya berlaku pada kepemilikan yang berpindah dengan jual beli, bukan hibah, warisan, atau wasiat. Ya, jadi, memang apa namanya kepemilikan itu didapat dengan cara jual beli, ya, bukan karena dapat warisan. Yang keenam, syarat tanahnya atau bangunan itu masih dapat dibagi, yaitu jika tidak bisa dibagi seperti sumur kecil, kamar mandi umum atau jalanan sempit, maka tidak ada syuf'ah. Ya, sekali lagi syuf'ah itu hanya berlaku pada properti yang besar-besar, ya, yang tanah, rumah, gedung dan segala macamnya. Kalau ya propertinya itu kecil, ya, propertinya kecil seperti sepetak sumur atau sepetak kamar mandi, ya, atau jalanan cuma 1 meter, maka itu tidak ada syuf'ah di situ. Yang keenam, syuf'ah harus segera dituntut setelah tahu adanya penjualan. Ya, pihak A tadi kalau ingin mendapatkan bagiannya, dia harus segera mendatangi si B. Tolong jual ini ke saya.
Ya, jika diam dan tidak menuntut tanpa alasan, gugurlah haknya. Ya. Kalau si Ane diam saja, mikir-mikir atau ragu-ragu, dikasih 3 hari masih ragu-ragu lagi, ya maka gugur. Ya, berhak dijual kepada pihak ketiga. Tapi jika belum tahu atau terlambat karena uzur seperti tidak tahu hukum, maka haknya tetap ada. Kalau si B-nya jual diam-diam, maka si A masih berhak untuk menembusnya kembali. Yang kedelapan, syuf'ah berlaku pada tanah yang belum dibagi batas dan jalan dan bangunan di atasnya menjadi pengikutnya. Namun jika sudah dibagi tetapi masih ada fasilitas bersama seperti jalan ataupun saluran air, maka hak syuf'ah tetap ada menurut pendapat yang paling kuat. Dan yang kesembilan, orang yang menuntut syuf'ah harus mengambil seluruh bagian yang dijual. Tidak boleh sebagian saja agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Ya, maka si A tadi wajib membeli seluruh miliknya si B. Ya, misalnya si B punya 500 meter persegi, maka si A wajib membeli seluruhnya. 500 meter persegi. Nggak boleh dia cuma ngambil 300 meter ya atau 200 meter atau cuma 250 meter. Tidak boleh seperti itu ya. Si A dipaksa untuk membeli seluruhnya. Jadi di sini ada sedikit pemaksaan terhadap jual beli itu ya. Si B dipaksa untuk menjual kepada si A ya, dan si A dipaksa untuk membeli seluruh properti miliknya si B tersebut. Allahu a'lam. Oke. Kemudian masalah yang ketiga tentang hak jiran ataupun bertetangga. Ya, tadi kan syuf'ah ya, berkaitan dengan tetangga juga ya. Sawah yang dimiliki ya, yang dimiliki bersama itu biasanya dimiliki kalau nggak saudara ya tetangga. Baik. Bismillah. Tetangga memiliki hak atas tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan hal ini sampai-sampai beliau bersabda bahwa malaikat Jibril terus-menerus berwasiat agar memperhatikan tetangga hingga beliau mengira akan dijadikan ahli waris. Ya, maksudnya di sini adalah kita diperintahkan untuk memperhatikan hak-hak mereka. Ya, jangan kita sampai menzalimi mereka, ya. Jangan sampai kita serobot tanahnya, ya. Jangan sampai kita mengganggu mereka dengan cara entah itu parkir di jalan atau parkir yang mengganggu tetangga atau misalnya membuang sampah di tanah tetangga dan seperti itu, ya. Maka bila seorang membutuhkan bantuan tetangganya, seperti minta izin aliran air atau lewat jalan tanahnya, atau bantuan tertentu, ya misalnya izin parkir di tanahnya, hendaknya tetangga tersebut memenuhinya baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Ya, kalau di zaman dulu minta izin jalan, ya, izin jalan tanahnya dijadikan sebagai akses jalan, ya, atau akses saluran air. Kalau mungkin di zaman sekarang ya berarti izin parkir, parkir kendaraan. Dan ini tetangganya bisa memberikannya secara cuma-cuma atau dengan imbalan. Ya, entah itu dijadikan sewa atau semacamnya itu nanti dimusyawarahkan dengan dua pihak tadi. Tidak boleh seorang melakukan sesuatu di tanahnya yang merugikan tetangganya, seperti membuka jendela yang mengintip rumah tetangga, mendirikan pabrik yang bising, ya, atau membuat hal-hal yang mengganggu kenyamanan tetangga. Ya, seperti juga misalnya kalau dia di komplek perumahan, dia tidak boleh membuka eh, bengkel, ya, ataupun pabrik kecil di situ yang akhirnya mengganggu sekelilingnya kanan dan kirinya yang aslinya itu memang perumahan ya untuk tempat tinggal nggak ada akses industri di situ ya kalau dia buat industri berarti dia mengganggu tetangganya itu tidak diperbolehkan jika antara keduanya ada tembok bersama maka tidak boleh digunakan sepihak kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk atap maka tidak boleh dilarang dan sebisa mungkin kalau untuk menghindari konflik, jangan sampai ada tembok bersama, entah itu tembok apa namanya dinding rumah ataupun teras, ya.
Jangan sampai tembok itu cuma satu ya. Jadi masing-masing harus punya tembok sendiri-sendiri. Walaupun temboknya itu mepet ya, walaupun sangat mepet, gak ada jarak sama sekali, tetap ya pihak A dan B wajib untuk membuat tembok sendiri-sendiri. Ya. Jangan sampai satu tembok kemudian digunakan bersama, akhirnya yang satu bikin apa namanya, entah itu dibuat atap ataupun segala macamnya sehingga numpang di eh, tembok tetangganya dan kemudian tidak terima biasanya. Jangan sampai seperti itu. Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu ay yaghrisa khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya ya. Tapi ini tentu saja dengan ketentuan selama tidak menzaliminya, selama tidak menghalangi haknya ya. Kalau nggak masalah bagi tetangga untuk ditumpangi ya nggak masalah ya. Tapi kebanyakan di zaman sekarang itu menjadi masalah. Hal-hal yang awalnya sederhana ini, ya, namun kadang suatu saat menjadi masalah. Maka sebisa mungkin kita jangan namanya membuka peluang untuk berselisih dengan tetangga kita, ya. Karena sebaik-baiknya seorang adalah yang baik kepada tetangganya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Salah satunya yaitu dengan tidak apa namanya menggunakan properti tetangganya tanpa izin. Oke. Masalah keempat tentang jalan dan fasilitas umum. Yang pertama, tidak boleh mengganggu atau mempersempit jalan umum yang digunakan kaum muslimin ya. Kalau zaman sekarang berarti parkir ya. Parkir di gang, parkir di gang, tidak di garasi tetapi di jalanan. Maka ini mempersempit jalan umum dan ini hukumnya diharamkan ya. Hukumnya diharamkan karena termasuk mengganggu. Ya, semakin besar gangguannya, semakin besar dosanya ya. Kalau misalnya memang jalannya ini besar dan apa namanya bisa digunakan untuk parkir sebenarnya tidak masalah ya. Kalau memang jalannya besar ya sekitar 10 meter ya dengan lebar 10 meter atau 15 meter sebenarnya tidak masalah. Namun kalau jalan di gang ya hanya 6 meter saja ya kemudian parkir mobil di situ maka ini mengganggu ya. Maka ini mengganggu. Kalau kemudian jadikan kebiasaan maka akan menjadi dosa yang terus-menerus bagi dia. Yang kedua, tidak boleh seorang membuat sesuatu di tanah miliknya yang menyebabkan jalan umum terganggu, ya. Seperti misalnya membuat kanopi, kanopi yang kemudian memakan jalan, ya. Entah itu nanti ada dapur di situ, ya di sebagian tempat, di sebagian wilayah, ya. Mereka nggak punya dapur, akhirnya mereka masaknya di pinggir jalan, ya. Masaknya di pinggir jalan. Dan ini tentu saja menyebabkan terganggunya akses jalan tersebut ya. Jadi seakan-akan jalan itu diklaim ya, dibuatkan atap, kemudian di apa namanya di situ ada kompor dia, ada meja dia, ada segala macam lah. Ya, seakan-akan jalannya adalah milik dia. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tidak boleh memarkir kendaraan atau hewan di jalan yang biasa dilewati orang. Oke. Dan yang keempat, jalan adalah hak bersama seluruh masyarakat, maka wajib dijaga dari segala bentuk gangguan dan kotoran. Ya, tidak boleh. Ya, kalau punya hewan nggak boleh diumbar sembarangan, kemudian akhirnya mengotori jalanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imatatul adha 'anil tariqi syu'batun min syu'abil iman." Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah salah satu cabang keimanan. Oke, itu tentang syuf'ah dan hak bertetangga. Kita sudah ambil dua bab, musaqah dan muzara'ah dan syuf'atul jiwar. Kemudian yang keempat, poin berikutnya ini cukup panjang, yaitu tentang wadiah. Kita bahas 10 menit saja. Bab ke-14 tentang wadiah, titipan. Dan bab itlafat, kerusakan atau pengerusakan harta. Di 14 kita akan bab ke-14 ini kita akan membahas dua hal. Wadiah ya,
titipan, entah itu titipan barang atau titipan uang. Dan itlafat, pengerusakan harta. Kita ambil yang pertama dulu dari wadiah. Wadiah, apa itu definisi dari wadiah? Wadiah adalah barang berwujud, ya, barang berwujud, entah itu apa namanya, uang atau meja atau mobil atau kendaraan yang dititipkan oleh pemiliknya atau wakilnya kepada seorang untuk dijaga tanpa imbalan. Ya, ini tanpa imbalan. Ya, asalnya memang tanpa imbalan. Tapi kalau misalnya mau memberikan imbalan untuk itu, maka akadnya menjadi akad ijarah. Akadnya menjadi akad ijarah. Ya. Definisi wadiah sendiri itu tanpa imbalan. Ya, maka barang yang dititipkan di sini ya barang-barang yang standar, ya, tidak terlalu berharga, ya, bukan barang, bukan uang 1 M atau bukan apa namanya mobil mewah atau bukan rumah, ya, tetapi barang-barang yang standar, ya, barang-barang yang standar. Kalau motor ya motor biasa, ya, motor misalnya motor Beat atau motor Mio dan semacamnya. Ya, yang dijaga dengan tanpa imbalan. Oke. Kalaupun menyimpan uang, maka uangnya juga uang yang terbatas, bukan uang yang banyak. Dalil pensyariatannya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Maka hendaknya orang yang diberi amanah menunaikan amanahnya. Yang dititipi maka wajib menjaga barang titipannya itu tadi. Dan firman-Nya lagi, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adil amanat ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak." Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Oke, karena kebutuhan manusia terhadap penitipan sangat besar, maka bagi orang yang mampu menjaga amanah dan sudah disunahkan menerimanya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu fi aunil abdi, ma al abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Namun jika seorang mengetahui dirinya tidak mampu menjaga titipan, maka tidak boleh baginya menerima wadiah. Ingat, wadiah ini tidak ada biaya. Kalau ada biaya, maka akadnya jadi ijarah. Ya. Kalau ada biaya, menitipkan sesuatu dengan biaya, maka jatuhnya adalah ijarah. Kita apa namanya menyewa tempat, ya, menyewa tempat penitipan. Ya, misalnya kita punya mobil, ya, kemudian kita mau safar, apa namanya, safar ke luar negeri, dan nggak mungkin kita bawa mobilnya. Maka kemudian kita titipkan mobil itu ke entah itu kerabat atau tetangga. Ya, kita titipkan dan tentu saja dengan imbalan. Entah itu imbalannya berupa hak manfaat untuk menggunakan mobil itu, ya, atau imbalannya berupa uang, ya. Entah itu nanti sebulan dikasih 500.000, ya, atau 1 juta karena sudah merawat dan apa namanya menjaga mobil tersebut, ya, berubah menjadi ijarah. Masalah kedua, syarat sah wadiah. Syarat sah wadiah adalah penitipan penitip atau mewadik dan penerima titipan atau wadik harus orang yang cakap bertindak hukum, jaizu tasarruf, balik, berakal, ya, dan rasyid, ya. Standar, standar orang boleh bermuamalah, merdeka, balik, berakal, dan rasyid. Rasyid maksud artinya cakap dalam bermuamalah, dalam mengelola harta. Jika seorang yang cakap bertindak menyerahkan hartanya kepada anak kecil, orang gila ataupun bodoh, lalu titipan itu rusak, maka tidak ada tanggungan, tidak wajib ganti rugi karena ia sendiri yang lalai. Ya, jadi nggak boleh kita titipkan barang berharga kepada anak kecil, ya, karena anak kecil sendiri dia belum bisa jaga. Kalau dia nekat titipkan barang kepada anak kecil. Kemudian anak kecil ini menghilangkan barang itu, maka tidak berhak untuk dituntut. Ya, sang anak kecil tidak berhak dituntut. Karena dia tahu anak kecil ini nggak mampu untuk menjaga hal itu, tapi dia nekat untuk dititipkan ke situ. Yang kedua, namun jika anak kecil atau orang bodoh itu menitipkan kepada orang lain, maka penitipan tersebut menjadi penanggung
atau dhamin karena telah melampaui batas dengan menerima titipan dari orang yang tidak sah bertindak. Oke. Kalau ada anak kecil nitip kepada orang dewasa, maka dia menjadi penanggung dhamin ya. Dia wajib dijaga sampai kemudian diberikan kepada anak tersebut. Masalah ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan wadiah. Yang pertama, wadiah adalah amanah di tangan penerima titipan. Maka tidak ada tanggungan atasnya selama tidak melakukan kelalaian. Karena ia hanya menjaga amanah. La dhamana ala mu'tamarin. Tidak ada tanggungan atas orang yang dipercaya. Misalnya dia diamanahi untuk menjaga motor. Ya. Kemudian motornya dia taruh di garasi. Kemudian motornya dia kunci. Tapi qadar Allah ternyata ada banjir. Ya. Ada banjir yang cukup besar yang membuat motor tersebut ya kemasukan air dan rusak. Maka orang yang dititipi ini tidak apa namanya tidak perlu ganti rugi karena ini bukan kelalaian dia ya ini murni musibah ya musibah atau bencana alam yang tidak bisa dihindari ya tidak mungkin dia gotong-gotong motor itu ke atas genteng misalnya ya maka di sini dia apa namanya tidak dituntut untuk ganti rugi atas kerusakan motor itu ketika terjadi banjir tadi ya kecuali kalau misalnya dia taruh atau simpan motornya di luar ya kemudian apa namanya keserempet mobil jatuh lecet ya maka dia wajib ganti rugi ya karena harusnya nyimpan motor itu bukan di situ ya simpannya di garasi jangan ditaruh di pinggir jalan. Oke, yang kedua, jika penerima titipan melampaui batas atau lalai dalam menjaga, lalu barang titipan rusak atau hilang, maka ia wajib menggantinya karena telah menjadi penyebab hilangnya harta orang lain. Oke, jelas. Yang ketiga, penerima titipan wajib menjaga titipan itu di tempat yang sesuai secara uruf. Ya, motor taruh di garasi, duit taruh di berangkas atau taruh di rekening. Ya, kalau makanan dia taruh di tempatnya, tempat makanan. Kalau buku taruh di lemari. Ya, kalau barang-barang elektronik ya disimpan, jangan sampai ditaruh di bawah ya, atau di depan pintu. Ya, disimpan di tempatnya. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanat dan tidak mungkin menunaikannya tanpa menjaga dengan baik. Yang keempat, ia boleh menitipkan barang itu kepada orang yang biasa menjaga hartanya sendiri, seperti istri, pembantu, atau pegawai. Jika barang itu rusak di tangan mereka tanpa kelalaian, maka tidak ada tanggungan. Oke. Yang kelima, ia tidak boleh menitipkan kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Namun, jika ada uzur seperti akan berpergian atau menghadapi kematian, maka boleh. Jika dengan alasan yang sah, lalu barang itu rusak, tidak wajib mengganti. Jika tanpa alasan, ia wajib mengganti karena telah melampaui batas. Oke. Oke, yang keenam, jika penerima titipan khawatir barangnya akan hilang, ya, atau dia nggak mampu, atau dia ternyata juga mau safar juga, maka ia harus kembalikan titipan itu kepada pemiliknya. Ya, misalnya ada orang punya mobil, dititipin kepada si B, ternyata si B ini 3 hari berikutnya juga mau safar, ya, maka kemudian si B ini harus kembalikan barang tadi kepada si pemiliknya, ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Oke. Yang ketujuh, jika titipan itu berupa hewan, maka wajib diberi makan dan dirawat. Ya, jika hewan itu mati karena kelalaian, penerima titipan wajib menggantinya dan berdosa. Ya, ini termasuk mobil dan motor juga ya, atau kendaraan. Biasanya kendaraan itu membutuhkan biaya perawatan ya. Entah itu untuk dipanasi mesinnya supaya tidak rusak ya, supaya tetap berjalan, kemudian dijaga, diservis dan semacamnya. Penerima titipan adalah orang yang dipercaya atau amin. Ya, yang kedelapan. Sehingga diterima pengakuannya jika ia mengatakan telah mengembalikan titipan, diterima pula jika ia bersumpah bahwa titipan hilang tanpa kelalaian. Oke.
Poin yang ke-9 tentang contoh kontemporer atau wadiah. Wadiah di bank, deposito berbunga, yaitu uang yang disimpan di bank dengan imbalan bunga tetap. Ini pada hakikatnya adalah qard, ya. Jadi pinjam apa namanya? Ketika seorang menabung di bank itu sifatnya bukan wadiah tetapi qardun, pinjaman. Ya, maksudnya adalah kita minjemin bank. Bank minjem kepada kita. Karena bank menguasai uang itu dan menjanjikan pengembalian dengan tambahan, ya. Jadi si bank itu tadi ya minjem uang kita, kemudian dia putar ya untuk bisnisnya, ya, dan segala macamnya. Kemudian ada fee-nya, ada imbalannya, yaitu yang bahasa kita bunga, ya, bahasa kita bunga. Dan itulah yang diharamkan. Ya, jadi sebenarnya nyimpan duit di bank itu sah-sah saja selama sifatnya adalah wadiah dan bukan karbon. Ya, tapi umumnya bank sekarang walaupun tulisannya wadiah tetapi mereka korp. Oke, adapun yang kedua, rekening giro wadiah tanpa bunga tidak mengapa selama tidak ada tambahan atas modal. Namun jika nasabah diwajibkan menerima bunga dan terpaksa menyimpan uang tersebut di bank konvensional karena darurat, maka ia boleh mengambil bunga tersebut namun wajib menyalurkannya untuk kemaslahatan umum umat Islam, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi seperti itu. Awalnya kita diperbolehkan untuk menyimpan di bank selama bank itu memang apa namanya tidak memberikan bunga. Kalau dia memberikan bunga, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Allah taala a'lam. Oke. Atau nanti bisa dituliskan, ya, dituliskan di grup supaya nanti kita bisa jawab di sana. Wallahu a'lamu bishawab. Kita sudahi pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ustadz. Barakallahu fiikum.